Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law, berkantor di Kota Depok dan juga Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ingin menjelaskan itu tentang satu prinsip hidup, bahwa seseorang itu boleh salah, boleh khilaf, dan bahkan boleh berdosa, tetapi tidak boleh berbohong. Oke. Nah, apa argumen boleh salah, boleh khilaf, boleh berdosa, dan tidak boleh berbohong? Kalau seseorang itu salah, khilaf, dan berdosa, itu tidak ada unsur niat melakukan. Oke, kecuali yang benar-benar memang ingin melakukan dosa, itu dikecualikan dalam perspektif ilmu hukum ya. Jadi di sini saya hanya akan bicara tentang konsepsi umum, konsepsi ideal. Nah, orang salah, orang khilaf, orang berdosa tidak memiliki unsur untuk berbuat niat dengan sengaja, berbuat salah, berbuat khilaf, dan berbuat dosa. Namun, seseorang yang berbohong di sini merupakan kata kerja, ya. Itu patut diduga memiliki unsur niat berbohong, niat melakukan kebohongan, niat menyembunyikan sesuatu, niat melakukan sesuatu untuk mencurangi orang lain, niat untuk menipu orang lain misalnya dengan cara berbohong. Nah, oleh karena itu prinsip kehidupan yang satu ini, bahwa hidup tidak boleh berbohong, itu harus dipegangi oleh setiap diri agar kita selamat dari bahayanya lisan, bahayanya mulut, dan bahayanya sikap dan perbuatan yang mengandung unsur kebohongan. Makanya dalam ilmu hukum ada istilah mens rea. Mens rea itu bermakna niat jahat. Biasanya mens rea ini akan berakhir dengan pemufakatan jahat. Nah, untuk mengetahui mens rea itu, niat jahat itu mudah sebenarnya dalam perspektif hukum, walaupun mainstream kebanyakan itu menganggap sulit begitu. Saya akan ambil contoh soal terjadinya pembunuhan terhadap seorang begal di Jawa Timur misalnya, yang dilakukan oleh anak SMK menggunakan pisau peralatan untuk praktek di sekolahnya pada suatu waktu begitu. Nah, saya kebetulan dimintai pendapat hukum soal itu sebelum putusan majelis hakim. Tegas saya katakan bahwa anak SMK ini tidak memiliki unsur atau niat. Niat itu tidak ada unsur di anak tersebut. Di anak SMK ini, niat untuk membunuh tidak ada. Nah, karena pada suatu waktu ia perjalanan kemudian dicegati oleh beberapa begal, dan kemudian si pisau ini ada di jok motornya. Nah, karena demi menyelamatkan dirinya, ia ambil itu namanya pisau di situ. Pisau untuk peralatan praktek di sebuah SMK di mana ia belajar. Kemudian terjadilah perkelahian di situ. Nah, terbunuhlah si begal itu. Nah, dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu sempat muncul bahwa ini dianggap pembunuhan berencana karena membawa pisau begitu. Lebih celaka lagi yang agak menggelikan, dikatakan bahwa pisau ini berasal dari negara Cina, karena di pisaunya, di badan pisau itu tertulis made in China begitu. Nah, tentu sebagai praktisi hukum saya memberikan pendapat bahwa tidak ada unsur jahat di situ, niat jahat di situ. Yang dalam konteks pembahasan di muka adalah unsur kebohongan misalnya ya, terus secara umum begitu, itu tidak ada. Tetapi kalau si begal waktu di rumahnya saja, bahkan di saat makan malam misalnya,
dia sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor, dan bila tidak berhasil mengambil, maka jalan satu-satunya adalah mencelakai dari si pemilik motor tersebut. Ini satu contoh, dan kemudian akhirnya majelis hakim memutuskan anak tersebut dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin katakan bahwa betapa bahayanya niat jahat itu, niat berbohong itu bahaya sekali bila digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan atau bahkan mencelakai orang lain. Ya, memberikan keterangan bohong dan seterusnya. Itu artinya sudah ada niat untuk melakukan. Berbeda dengan orang yang salah, khilaf, bahkan berdosa. Itu tidak memiliki niat. Saya tak niat salah, saya tak niat khilaf, saya tak niat berdosa. Hampir manusia yang berakal sehat itu tidak melakukan hal itu. Tetapi berbohong itu memiliki unsur kesengajaan. Itulah yang disebut dengan niat. Orang Jawa menyebut toto niat. Orang Indonesia secara umum menyebut tata niat. Kalau niatnya sudah baik, maka semuanya insya Allah berakhir dengan baik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tidak ada toleransi terhadap kebohongan. Karenanya mari kita menjaga diri agar prinsip yang satu ini dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara itu menghindari niat berbohong. Karena niat berbohong itu akan mencelakai tidak saja orang lain, tidak saja diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bahkan bisa banyak pihak itu menjadi korban dari kebohongan itu. Saya ingin menutup dengan kalimat bahwa sapa wong jujur bakale mujur, sapa wong ora jujur bakale ajur. Siapa orang yang jujur bakal beruntung, siapa orang yang tidak jujur bakal buntung atau bakal hancur. Itu satu pegangan hidup yang manakala kita pegangi, kita ugemi, insya Allah kita akan hidup nyaman, tenang, dan tentram.